Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Putra Guru, channel yang akan memberikan informasi-informasi penting dan terkini kepada guru-guru dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi penting terkait perkembangan persiapan seleksi guru P3K berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021 kemarin. Salah satu informasi penting yang terbaru adalah adanya bonus nilai atau bonus poin kepada peserta. Siapa saja mereka yang akan mendapatkan bonus? Silakan simak video ini sampai selesai. Silahkan download file paparan yang sudah saya jelaskan dalam video ini di link yang ada di deskripsi. Baik rekan-rekan guru semua, yang pertama ini adalah lini masa seleksi guru P3K. Di mana sekarang di bulan Maret Kemenpan RB ini masih menunggu formasi-formasi yang akan terus diajukan oleh pemerintah-pemerintah di daerah maupun instansi pusat. Lalu pendaftaran nanti akan direncanakan di bulan April, kemudian ada seleksi administrasi dan juga masa sangga nanti di bulan Mei 2021. Kemudian ujian seleksi untuk kesempatan pertama nanti direncanakan bulan Agustus. Kemudian yang lulus nanti akan pemberkasan dan daftar ulang di bulan September. Sedangkan ujian seleksi kesempatan kedua nanti bulan Oktober. Bagi yang di kesempatan pertama belum lulus, nanti langsung mengikuti di kesempatan kedua. Kemudian di bulan November itu nanti pemberkasan bagi yang lulus kesempatan kedua. Kemudian di bulan Desember nanti adalah ujian seleksi kesempatan yang ketiga. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Kementerian Pendidikan sudah mengumumkan bahwa nanti ada 3 kali kesempatan ujian setiap tahunnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Panitia Seleksi Nasional P3K sudah melakukan sosialisasi tatap muka dengan Pemda-Pemda yang hasilnya Pemda-Pemda tersebut telah mengajukan hingga saat ini total 513.000 formasi guru P3K. Total usulan formasi ini akan terus bertambah karena mengingat kebutuhan guru yang diajukan oleh Kemdikbud ini hingga 1 juta guru kuotanya ya. Dari total usulan 500.000 tadi itu ada beberapa Pemda yang ternyata masih belum mengusulkan atau tidak mengusulkan, entah alasannya kenapa. Pemda-pemda tersebut akan terus dihimbau untuk segera mengusulkan formasi guru P3K-nya. Nah, terkait dengan formasi tadi, ini ada informasi penting di bawah sini. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi itu nanti dapat mendaftar di daerah lain. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti jika misalnya di kabupatennya atau di daerahnya tidak ada formasi guru P3K, itu teman-teman nanti bisa mendaftar di daerah lain atau di kabupaten lain. Kemudian bagi guru yang melewati passing grade atau lulus passing grade di tahun ini namun tidak mendapatkan formasi, nanti dapat menggunakan nilai hasil tesnya tahun ini untuk digunakan di tahun selanjutnya. Jadi rekan-rekan juga tidak usah khawatir kalau sekarang sudah lulus passing grade, nanti kalau sudah lulus tapi belum juga ditempatkan karena kendala apa, mungkin karena tidak ada formasi tadi, itu nanti tahun depan itu bisa menggunakan hasil tesnya yang tahun ini tadi, asalkan lulus passing grade. Oleh karena itu rekan-rekan guru semua, yang paling penting dalam seleksi ini, yang paling utama itu adalah rekan-rekan harus lulus atau melewati passing grade terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui, Kemdikbud sudah menyediakan materi dan juga program pembelajaran untuk membekali para guru dalam seleksi P3K ini. Rekan-rekan guru semua bisa mengikuti program ini
dengan mengakses web Guru Belajar dan Berbagi. Atau teman-teman jika kurang paham bisa cek di deskripsi, ada link tutorial cara mendaftarnya. Bagi yang belum mendaftar, silakan segera mendaftar karena ini penting juga bagi rekan-rekan supaya nanti siap dalam mengikuti seleksi P3K. Selanjutnya rekan-rekan, ini adalah informasi yang paling penting di video ini yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yaitu tentang kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K. Kebijakan yang pertama ini, ujian seleksi pertama diselenggarakan bulan Agustus nanti, itu hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Sedangkan ujian seleksi kedua dan ketiga itu terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Kalau melihat kalimat ini rekan-rekan, berarti nanti di bulan Agustus ujian seleksi pertama itu yang ikut atau yang boleh ikut hanya guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Jadi hanya di sekolah negeri. Sehingga yang lulusan PPG yang belum mengajar, kemudian yang guru honorer yang ada di sekolah swasta atau GTY, itu kemungkinan nanti tidak bisa ikut di ujian seleksi pertama bulan Agustus. Mereka nanti bisa ikut di seleksi ujian kedua dan ketiga. Kemudian kebijakan yang kedua terkait bonus poin untuk passing grade. Ya, jadi yang pertama, peserta-peserta dengan umur 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir itu mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai maksimal 500 poin. Yang kedua, peserta-peserta penyandang disabilitas itu nanti akan mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin. Tentunya tambahan atau bonus poin ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mendapatkan ya. Bagi yang sudah berumur 40 tahun ke atas, juga bagi penyandang disabilitas. Lalu kebijakan yang berikutnya terkait dengan nilai ini adalah peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru. Berarti peserta yang sudah mempunyai sertifikat pendidik baik dari lulusan PPG maupun juga mungkin dari PLPG yang sudah sertifikasi guru ini nanti mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Nilai penuh berarti nanti nilainya 500 poin. Akan tetapi mereka harus tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan juga tes wawancara. Jadi seperti yang kita ketahui, tesnya nanti seleksi P3K ada 4 tes, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut. Jadi penjelasannya berikut ini saya sajikan tampilan mengenai rencana tes yang akan diujikan bagi calon peserta P3K. Jadi ada tes kompetensi teknis, ada tes bakat skolastik, ada manajerial, ada sosiokultural, juga ada wawancara. Setiap tes nanti pasti ada passing grade-nya. Kita tunggu saja berapa passing grade untuk seleksi P3K ini ya. Masih belum ada pengumumannya. Jadi nanti yang akan diberikan bonus nilai atau bonus poin itu adalah tes kompetensi teknis. Yang ini rekan-rekan semua, yang soalnya ada 50 soal ini nanti itu bagi yang usia 40 tahun ke atas nanti ditambahi poin 75, sedangkan yang penyandang disabilitas nanti ditambah poinnya 50. Kalau nilai total atau poin total untuk tes kompetensi teknis ini adalah 500. Kalau betul semua itu poinnya nanti 500. Nah, yang sudah lulus PPG atau sudah sertifikasi itu nanti kompetensi teknis ini nilainya nanti penuh, yaitu 500. Akan tetapi walaupun ada bonus poin atau tambahan nilai seperti itu, tetap rekan-rekan semua harus lulus passing grade di semua tes ya. Jadi ada 5 tes ini semuanya nanti harus lulus passing grade.
Terkait dengan kelulusannya itu nanti kita tunggu saja aturan yang terbaru dari Menpan atau dari BKN mengenai passing grade, juga mengenai petunjuk teknis kelulusan seleksi P3K ini, karena sekarang mungkin sedang dibuat aturannya sehingga belum diumumkan. Nanti menjelang seleksi atau menjelang pembukaan seleksi insya Allah nanti akan diumumkan. Oleh karena itu, rekan-rekan semua tetap pantau informasi-informasi penting. Bisa juga melalui channel ini, silakan ditonton, di-share kepada teman-teman yang lain. Juga jangan lupa di-subscribe dan juga bunyikan lonceng. Insya Allah nanti saya akan memberikan informasi-informasi selanjutnya. Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru semua, khususnya yang akan menjadi calon peserta tes seleksi P3K tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.